kesempatan kali ini kita akan membahas modul kedua dengan topik Quality Tools for Process and Product Improvement yang merupakan bagian dari section pertama, yaitu Introduction to Data Analysis for Process and Product Improvement. Tujuan dari section 1 ini adalah agar siswa mampu menjelaskan konsep dasar analisis data untuk perbaikan proses dan produk, dan tujuan dari modul ini adalah agar siswa mampu memahami berbagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas produk dan proses. Modul 2 ini membahas mengenai makna dari improvement, pemahaman akan proses termasuk variasi yang selalu muncul pada proses, serta berbagai alat atau metode untuk melakukan peningkatan mutu. Improvement memiliki makna mengambil kesempatan untuk berbuat lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Metode sederhana disertai prosedur pemecahan masalah dapat membuat perbedaan dalam cara kita menghadapi permasalahan dalam pekerjaan. Dengan mengaplikasikan metode pada prosedur penyelesaian masalah, berarti kita melakukan improvement yang akan memberikan manfaat baik bagi karyawan yang terlibat karena dapat melakukan pekerjaan dengan lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien, bermanfaat bagi perusahaan karena berbagai aktivitas menjadi semakin efektif dan efisien yang mendorong produktivitas, serta bermanfaat bagi pelanggan yang menerima atau menggunakan hasil pekerjaan kita. Pemahaman tentang proses diperlukan dalam memanfaatkan alat bantu peningkatan kualitas secara efektif. Selalu ada proses yang terlibat dalam hampir semua hal yang kita lakukan. Sebagai contoh, aktivitas di dapur yang biasa dideskripsikan dalam sebuah resep. Resep mencakup serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu untuk dimakan. Dengan kata lain, resep melibatkan proses yang meliputi berbagai aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau menghasilkan output. Proses memiliki berbagai faktor yang mempengaruhi, mencakup orang, mesin, metode, bahan, yang jika digabungkan akan menghasilkan output yang unik. Output yang unik, dengan kata lain output yang bervariasi, merupakan hasil alami dari perubahan kombinasi dari berbagai faktor yang mempengaruhi, yang terjadi setiap kali suatu proses dilakukan. Contoh aktivitas di dapur, seberapa enak hasil dari realisasi suatu resep tergantung pada juru masak atau faktor orang, faktor peralatan atau mesin dapur, resep itu sendiri atau faktor metode, dan faktor bahan. Variasi dalam output dari suatu proses adalah normal. Mengontrol jumlah variasi meskipun dapat menyebabkan peningkatan kualitas output proses. Proses dan variasi yang terjadi secara alami ketika dijalankan adalah alat untuk peningkatan kualitas yang dapat digunakan untuk mempengaruhi. Alat bantu untuk peningkatan kualitas memberi kita kesempatan untuk membuat perbedaan. Alat-alatnya mungkin sederhana, tetapi sangat bermanfaat bila diterapkan dengan benar. Kita dapat menggunakan alat untuk kualitas untuk mendefinisikan masalah dengan cara yang jelas dan ringkas, menetapkan prioritas untuk masalah, menganalisis masalah untuk mengidentifikasi penyebab, mengumpulkan data yang berguna, melibatkan orang lain yang penting untuk perbaikan, serta mengidentifikasi dan menerapkan solusi yang diperlukan untuk memperbaiki masalah. Alat untuk peningkatan kualitas umumnya mudah diterapkan dan dipahami. Namun, untuk dapat memanfaatkannya secara maksimal, kita harus memupuk pengalaman dalam menggunakannya. Alat atau metode untuk peningkatan kualitas dapat digunakan untuk analisis, alat bantu kerja tim, serta pengumpulan data. Berikut adalah beberapa alat bantu atau metode yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas serta manfaat dari penggunaan alat tersebut. Yang pertama ada bar chart, pemanfaatannya untuk analisis. Kemudian ada barriers and aids, ini juga untuk analisis serta untuk data gathering. Ada brainstorming, digunakan untuk teamwork dan data gathering.
Ada cause and effect diagram atau seringkali disebut juga dengan fishbone, digunakan untuk analisis. Kemudian ada check sheet, ini untuk pengumpulan data serta juga untuk analisis. Ada flowchart untuk analisis proses, kemudian ada histogram juga untuk analisis. Interview untuk data gathering, pengumpulan data, line graph untuk analisis, list reduction untuk teamwork, matrix untuk pengumpulan data atau analisis, Pareto chart untuk analisis, pie chart untuk analisis, dan survei untuk pengumpulan data. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan untuk pembuatan materi yang disampaikan. Terima kasih.